Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Oleh karena itu, saudaraku, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami masih memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembali di pagi hari ini kami akan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan buat kita di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-61 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Alkitab kita di dalam perjanjian lama banyak sekali mengisahkan tentang hukuman-hukuman yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Hukuman itu bisa berbagai bentuk. Ada yang berbentuk mereka dikalahkan musuh. Ada yang mereka dikuasai oleh raja-raja yang lalim. Mereka dibuang ke negeri yang asing dan lain sebagainya. Dan kita tahu hukuman-hukuman itu adalah sebagai konsekuensi perbuatan bangsa itu sendiri. Karena mereka tidak taat akan Tuhan Allah. Karena mereka selalu menyimpang dari ajaran dan kebenarannya Tuhan. Karena mereka selalu tidak taat akan hukum dan peraturannya Tuhan. Saudara, meskipun demikian, meskipun bangsa itu seringkali dihukum oleh Tuhan Allah, namun Allah kita itu adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang melebihi, kasihnya melebihi dari segala-galanya. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus di dalam penderitaan. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus di dalam ketakutan, kegundahan. Melalui para nabi, Allah, Tuhan kita juga mengabarkan pembebasan, mengabarkan penyelamatan bagi bangsa itu sendiri. Tuhan memberi mereka harapan. Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Tuhan yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Tahukah kita, selain dari kabar selamat sebagai pengharapan, ada hal penting yang harus juga mereka ketahui, yang harus bangsa itu ketahui, yang harus mereka perhatikan, di mana Tuhan itu begitu mencintai hukum.
bahwa Tuhan itu begitu membenci perampasan dan kecurangan. Dan itulah ayat renungan buat kita di pagi hari yang berbahagia ini. Artinya Tuhan itu mencintai tindakan-tindakan yang berkeadilan di dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Tuhan sangat membenci perampasan dan kecurangan. Saudaraku, sebagai Tuhan yang adil, sebagai Allah yang adil, Tuhan akan senantiasa mengingat perjanjiannya akan bangsa itu. Dan janji Allah bukanlah sekedar janji. Allah Tuhan kita mewujudkan setiap janji-janjinya. Dan firman ini juga menjadi peneguhan bagi bangsa itu agar mereka tetap senantiasa percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan akan memberi upah bagi mereka. Agar bangsa itu tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan dan menjauhi kehidupannya dari ketidakadilan, dari pencemaran, dari kecerobohan, dari perampasan dan lain sebagainya. Karena Allah berjanji dan Allah menepati janjinya memberikan mereka upah. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Kristus Yesus, melalui nats ini, melalui Nabi Yesayas, kita juga semua dipanggil untuk hidup di dalam pengharapannya Tuhan. Kita juga semua dipanggil untuk hidup di dalam pengharapan dan di dalam kebenarannya, di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena di dalam ketaatan dan kesetiaan kita itu adalah perwujudan panggilan kita yang harus kita nyatakan sebagai orang yang percaya, sebagai orang tebusannya Tuhan Allah melalui kehidupan kita yang seturut dengan hukum dan keadilannya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan kecurangan. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan perampasan. Tuhan tidak menginginkan kita hidup di luar kehendaknya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita tidak berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan berbagai tindakan yang lainnya yang bisa merugikan orang lain dan menindas orang lain. Maka dari itu mari kita ingat kembali panggilan kita sebagai orang percaya. Apa panggilan kita sebagai orang percaya? Panggilan kita adalah menyatakan kasih Allah, hukum dan kebenarannya Allah di seluruh kehidupan kita sebagai buah kasih Tuhan, sehingga dunia ini mengenal Tuhan adalah Allah yang mencintai hukum dan keadilan dan memuliakannya. Kesitulah kita dipanggil. Itulah tujuan pemanggilan Allah kepada kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu mari hidup di dalam keadilan dan kebenarannya Tuhan. Mari membenci setiap jenis penindasan, pemberontakan, dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan dan mendukakan hati Tuhan. Marilah hidup kita boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi namanya, sepanjang Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, memulai segala aktivitas kami
pribadi lepas pribadi, aktivitas lepas aktivitas. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mencintai keadilan. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, yang mencintai kebenaran, yang membenci perampasan, kecongkakan, penipuan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga merindukan keadilan. Kami merindukan kebenaran. Dan kami juga selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hidup kami ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Tuhan yang berkarya atas segala kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Perkenanan Tuhan akan kami, itu yang boleh kami banggakan. Itu yang boleh kami sukakan di dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan melebihi dari segala-galanya. Maka dari itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun, apapun aktivitas mereka. Biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan seluruh jemaat-Mu itu menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.